Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Sugito dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali untuk berbincang dengan tamu yang sangat spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Dan tentu saja saya berharap Anda sehat semua dan dapat menyaksikan program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi yang merupakan gawe dari BPTD kelas 2 Kalimantan Timur. Nah, ada perubahan yang kita akan coba bahas. BPTD adalah pengelola transportasi darat, dulu nyebutnya wilayah 17, tapi sekarang ada pemisahan dan isu ini sangat menarik dan aktual karena memang sudah keluar peraturan Menteri Perhubungan nomor 6 tahun 2023 tentang tata kerja dan organisasi BPTD yang baru, lebih fungsional, dan nanti akan dibahas di studio podcast BPTD lantai 2. Sudah hadir narasumber yang akan membahas kaitan EM nomor 6 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja. Sebelumnya memang ada PM 154 tahun 2016. Dengan terbitnya PM yang terbaru ini, maka secara otomatis PM 154 ditiadakan dan kita akan menggunakan PM yang baru. Kita sapa dulu narasumber kita. Beliau adalah Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Muiz Tauhid STMT. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam Pak ya. Organisasinya berubah ini, tata kerja juga masih berubah nih. Ya, Pak Muiz ini luar biasa. Kementerian Menpan dan Reformasi Birokrasi sudah setuju ya, dan diteruskan oleh Menteri Perhubungan bahwa keluarlah bahwa ada pemisahan BPTD. Dulu ada 25 BPTD se-Indonesia, sekarang 33 BPTD. Nah, secara fungsi dan tata kerja, kalau mengacu kepada PM nomor 6 2023, ini apa sebenarnya Pak? Perubahannya ada di mana? Terima kasih Nico, rekan-rekan sahabat BPTD ya, yang berbahagia. Jadi ada perubahan yang dirasakan ataupun tertulis dalam peraturan Menteri Perhubungan tahun 2023 itu, bahwa kalau dulu ini pendekatannya moda yang strukturnya itu ada campuran lah gitu, ada moda lalusan jalan, kemudian ada moda berpasangan dan sumber dan ada juga di situ sektor sarana dan prasarana. Tetapi dalam PM 6 tahun 2023 ini seperti fungsi di situ ada fungsi sarana dan angkutan lalu lintas jalan sungai perikanan. Kemudian ada juga di situ seksi prasarana jalan sungai dan perikanan. Kemudian juga ada seksi lalu lintas jalan sungai dan perikanan. Jadi istilahnya di masing-masing seksi itu juga mengcover dua moda tadi. Kalau dari sebelumnya mungkin di PM 154 itu kan terpisah itu masing-masing daerah gitu. Nah, kalau yang sekarang ini masing-masing seksi di bawah lebih fungsional Pak ya. Betul. Nah, kalau kita itu dia mengcover dua moda tadi, ya jalan maupun sungai dan perikanan. Sekarang ini kan untuk mengarah kepada unjuk kinerja sebenarnya Pak ya. Betul Pak. Ya memang ada plus minus ya. Menandakan plus minus itu ya setiap bidang itu kan ada konsekuensi. Contoh misalnya ketika bicara di penyeberangan lah di area amal itu kan, kalau dulu mungkin kita cukup menugaskan seksi PSDP, operasi sungai sonor dari Labrador. Tapi kalau sekarang ya masing-masing seksi juga turun ke sini kita lah misalnya artinya insya Allah tahun depan ini kan kita juga dapat pandangan terkait dengan LPS lah, kapal pos sistem yang mengatur lalu lintas di pelabuhan. Itu tentu di seksi lalu lintas yang kita ada. Tapi kalau bicara terkait dengan prasarana ya, itu juga seksi prasarana. LPS sendiri, pasti di luar itu dari atas. Kemudian akan pelaikan tentu di seksi sarananya ya. Nah, jadi karena sarana sekarang itu tidak hanya mengurusi sarana air aja,
tapi dia mengurus sarana ini berasal juga termasuk apa. Pak, USDM 6 2003 ini kan menarik pemisahan dulu Pak Muiz menjaga Kaltim Kaltara. Nah secara SDF Pak dan langkah-langkah adaptasi yang sudah dilakukan di internal BPTD kelas 2, sebut aja sekarang kelas 2 aja Pak ya. Kelas 2 Kaltim sendiri gimana Pak kaitan SDM? Karena kan ini bicaranya Kaltara juga akan menarik orang-orang dari Kaltim dan Kaltara sebelumnya gitu. Gimana Pak? Begini Pak, kita ini kan meskipun Kaltim Kaltara atau mungkin yang lain lebih besar, tetap kita kan bagian dari perhubungan darat. Artinya kita juga dalam pengertian harus support juga. Support. Jadi teman-teman di Kaltara itu meskipun berkisah, tapi kita sebagai BPTD Induk lah kata sebagai itu kan harus support juga. Asal juga bisa berjalan dengan baik juga seperti itu. Oleh karena itu kita juga kemarin meskipun secara SK ya anggota kita itu ditetapkan di Kaltim, tetapi ya ada beberapa anggota kita yang ditugaskan untuk membantu Airda di area itu juga menata seperti itu untuk memulai pasti perkantoran terutama di kantor induk ya di Tanjung Sebar. Jadi tetap kita tugaskan beberapa anggota kita yang secara SK di Kaltim, tetapi juga kita perbantukan di sana. Kemudian terkait dengan tadi ya perubahan seksi juga ada baik. Itu ada sekarang pendekatan fungsi ya kemarin kita juga melakukan restrukturisasi dan ada ya. Jadi ada beberapa yang mungkin sebelumnya di seksi A kita geser di seksi B seperti itu. Jadi dalam rakyat tadi intinya ini melihat dalam sisi human capital atau assessment Pak. Ini ada orang assessment ya. Lebih kita melihat kompetensi dari masing-masing market staff itu. Artinya kan contoh ya dulu mungkin teman-teman yang punya background nggak pernah alumni dari Palembang dan semua pendidikan itu kan ngumpul di seksi TSDP ya. Tapi karena sekarang fungsi-fungsi itu juga diemban oleh seksi yang lain, makanya beberapa juga digeser. Misalnya teman-teman yang punya kelaikan, belakang itu ya terpaksa bergeser di sempit sarana. Kemudian ya teman-teman Sabanda yang punya fungsi pengawasan itu otomatis bergeser ke tempatnya Pak bagus dari usia seksi wanita dan pengawas ada saudara film semua. Dan seperti itu Pak, intinya kita mencoba melakukan penyusunan dalam rangka tadi mendukung strukturalisasi yang memang berubah. Pak, kalau kita melihat secara fungsional, berarti kan kalau secara fungsional ini kalau dibuat project atau tata alih kinerja gitu atau kerja, ini akan lebih mempermudah secara birokrasi dalam konteks pelayanan atau gimana Pak? Kalau dari gambaran PM6 sendiri, karena kan ada proses pemisahan-pemisahan dalam tata kerja itu sendiri dan organisasi. Misalkan saya operator harus mengurus surat izin berlayar dan lain sebagainya. Nah ini secara fungsi gimana? Ya sebenarnya mungkin kalau dari sisi pelayan sih tidak berubah dan tidak berubah ya. Karena kan kalau rekan-rekan stakeholder ataupun pihak eksternal itu kan menujunya kan ke kita aja Pak. Oke. Misalnya ke BPTD ya kan. Nanti baru kita mendistribusikan oh ini lebih ke lalu lintas, ke sarana atau prasarana itu lebih ke kita penyusunan internal kita ada penyusunan di internal ya. Dan kami juga menjamin ataupun diperintahkan bahwa insya Allah layanan kita tidak akan berubah. Oke. Nah, Pak, kalau kita bicara dalam konteks fungsi pengawasan, ternyata di BM 06 2023 ini ada proses perubahan dulu sebutannya Porsatpel. Nah, sekarang jadi pengawas termasuk di jembatan timbang. Kita ingin agar jembatan timbang kita untuk track karena isu Kaltim juga luar biasa odol. Nah, bagaimana Pak implementasi tak juga tahu bahwa jembatan timbang sudah ada GPU-nya, jembatan timbang online, sinkronisasi dan pusat. Nah, fungsi pengawasan maksimal sendiri dengan PM 06 ini gimana? Sebenarnya mungkin kalau dari sisi tidak ada perubahan juga sebenarnya. Akhirnya mungkin kalau kita punya jembatan timbang karena dulu kan masih lama ya Pak ya. Kita juga sedang bangun di Samboja itu. Mungkin beberapa instrumen atau alat juga yang relatif mungkin baru di Indonesia dan dengan perkembangan kita pakai di sana. Tetapi pada prinsipnya jembatan timbang itu kan fungsi pengawasan ya, pengawasan terhadap aspek ya tadi muatan termasuk juga kelaikan dan sebagainya di situ.
Dari situ juga kan kita juga ada anggota kita kan ada PNS listrik PNS Pak, yang fungsi pendidikan, dan itu juga sebenarnya sudah dilakukan pada tahun sebelumnya ya, di mana kita juga menemukan ada yang sifatnya apa ya, sanksi-sanksi yang sifatnya kalau itu TPD lah ya, TPD kan negara ringan ya Pak, yang langsung sanksi dikirim ke kejaksaan negeri gitu kan, atau di Balikpapan kalau di sini kan yang sulit putuskan dia berangkat. Tapi ada juga kita kemarin mengangkat 4 kasus ya, ini tindak pidana kalau menggunakan BPD atau apapun luar daerah, proses pendidikan layaknya pas pendidikan ada seperti umumnya ya, ada pemanggilisasi, ada kemudian pembatasan dan sebagainya, sampai kita kirimkan, kita masukkan dengan korwas ya, kemudian dikirimkan ke pengadilan dan dalam penuntutan. Alhamdulillah ada 4 kasus itu itu. Artinya BPTD begitu tegas juga dalam konteks ketika ada pelanggaran yang masuk ke jebakan tiba nih Pak. Betul. Hanya kalau yang memang ada pelanggaran kategorinya ini ada mau pelanggaran kelebihan motor itu langsung tilang. Tapi kalau misalnya tadi yang 4 saya ceritakan itu dasarnya dia pelanggaran dimensi ya. Ada perubahan dimensi lo nggak bukan ya. Ini juga ya sebenarnya ini kalau dia soal bukan lagi pelanggaran tapi kejahatan. Ini ya proses yang sanksi yang lebih berat lah, karena ada diatur dalam undang-undang dan sanksi pidana seperti itu. Dan ya kita berupaya lah Pak ya, artinya kan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pandangan pemerintah dalam hubungan di semua darat, kita lakukan optimal apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya, artinya Sobat BPTD biar tahu bahwa integritas petugas yang ada di UPPKB atau jembatan timbang ini juga mengikuti secara tusi ya Pak ya, bahwa proses penegakan dan juga pengawasan secara maksimal, apalagi proses penimbangan dan juga ada proses pengujian ini begitu maksimal sebenarnya, sehingga kendaraan-kendaraan itu sebenarnya tidak bisa lolos karena memang upaya maksimal sudah dilakukan oleh kawan-kawan BPTD di jembatan timbang Pak ya. Betul Pak, jadi cuman memang harus dipatuhi ya, dengan segala keterbatasan, karena lokasi jembatan timbang itu kan tidak mungkin cover ya, sebelumnya kalau jembatan timur. Pak jujur Pak, kita ingin tahu sahabat BPTD ini atau sobat BPTD, ada yang lolos ya Pak ya? Ada yang sengaja meloloskan diri? Ada yang juga itu tidak terjadi di sini Pak. Ya. Contoh misalnya mereka begitu ada jam operasional, dia memakai kendaraan itu umum di mana-mana Pak ya. Oleh apa itu menghindari petugas ya Pak ya. Jadi memang apa ya, dengan ya pertama keterbatasan coverage ya, dan lagi contohnya itu ya mungkin di sini perlunya kita melakukan semacam kolaborasi dan kerjasama dengan sekretariat utama rekan-rekan dari kepolisian ya, itu sudah kita lakukan ya. Kita 2 kali melakukan gelar operasi gabungan gabung ya Pak ya, negara hukum di Abdul Bahau dan di Timur Tengah dan lain-lain, itu juga melibatkan teman-teman dari kepolisian baik ya Polda maupun juga di Polres tempat ya. Artinya kalau ada ya sekarang isunya kan ini kan obel ya Pak ya, bahwa jembatan timbang atau BPKB yang di yang dikelola oleh BPTD ini sebenarnya begitu maksimal sudah, cuma memang diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua pihak, karena memang bukan aspek keselamatan saja juga, tetapi aspek ekonomi juga perlu dilihat juga Pak ya. Ya Pak, kita menarik bahwa BPTD juga menerusi pelabuhan Kandangmo. Pada tanggal 20 Juli akan ada tarif baru, kendati tarif ini merupakan SK Pinterboard, tapi karena regulatornya adalah BPTD, langkah apa Pak yang perlu disampaikan ke sobat BPTD, misalkan masuk pelabuhan Kariamon nanti ada perubahan sesuai SK baik gubernur maupun SK yang dikeluarkan oleh Pak Kepala BPTD. Terkait dengan tarif Pak ya, ini yang sebenarnya kenaikan tarif itu kan sudah disusulkan ya para operator ya, tidak salah waktu itu kenaikan BBM ya. Cuma karena tahun kami baru saja naik, harus naik lagi, sehingga kalau tidak salah waktu itu Pak Gub tidak setuju sehingga ditunda lah. Ini sebenarnya penundaan Pak. Nah kemudian meskipun operator sudah teriak Pak ya,
kebutuhan dan sebagainya ya operasional ya. Cuman ini sudah keluar tapi di bulan Mei kemarin akan ini ada kenaikan las COVID kalau tidak salah 12% ya, 12% sekitar itu Pak. Hal dari suara kan untuk 30-an gitu. Artinya mungkin operator juga pada prinsipnya mungkin menerima lah gitu. Nah kemudian dari tarif yang ditetapkan gubernur itu kan tarif jasa angkutan ya, karena kemudian kami dari BPTD itu sama juga seperti yang di sisi penajam ya, kita menerbitkan tarif terpadu ya di komponen jasa yang Pak Gubernur tetapkan itu belum mencakup asuransi Pak, asuransi termasuk juga kalau dari sisi kami selaku pengelola itu ada kita kan ada PP 15 tahun 2016 ya yang PNBP. Di situ ada pas masuk, kemudian juga ada jasa sandal, jasa labu dan seperti itu yang dikenakan, terutama pada kapal-kapal yang sandal di pelabuhan Karyang Mau. Kemudian kita betlah pada tanggal 13 Juni ya kemarin itu 2023 tarif terpadu untuk di penyeberangan di Karyang Mau. Artinya saya include di situ ya, sudah include Pak ya, gitu ya. Nah, termasuk ada komponen jasa angkutan nasional itu ditambah asuransi jasa transportasi dan jasa raja, kemudian ada pas masuk, ada jasa sandal, jasa handuk ya, jasa dermaga, ditambah kami menambahkan komponen jasa layanan cashless Pak. Cashless. Jadi memang karena memang di dalam PNCML standar bersinggung tentang tiket penerbangan elektronik di pelabuhan itu. Di situ disebutkan bahwa untuk pelayanan itu operator dan operator pelabuhan dapat mengenakan tarif tambahan. Ini kita memuat Rp2.000. Dan itu sudah disetujui juga oleh sektor Pak ya? Betul. Ya. Dan sebenarnya waktu sebelum kita mengetahui juga kami waktu itu mengundang rapat ya. Operator kemudian juga Bank Mandiri ya selaku mitra kita dalam pengelolaan cashless ini. Termasuk dari Bank Indonesia, ada waktu itu Pak Mahdi dan Oka, dan kita sampaikan rencana seperti ini. Pada prinsipnya kalau dari BI itu ya terhadap nilai itu juga tidak detail urusan, tapi yang penting ada dasar hukumnya. Jadi intinya pungutan 2.000 itu dalam rangka dari tadi untuk pengelolaan cashless nanti possibles, moneter, kemudian juga operasional penerapan cashless. Pak, ini yang menarik adalah bahwa nantinya dengan ketentuan yang baru bahwa masuk pelabuhan Karyano, pengantar pun akan kena bayaran gitu ya pas masuk. Bisa disinggung Pak, memang ini amanat dari inspektorat karena memang inspektorat itu melihat penerimaan negara bukan pajak itu juga harus bisa terkonsentrasi ketika orang menggunakan pelayanan di Karyano kan begitu Pak ya. Jadi setiap orang itu yang masuk pasti harus bayar, tapi kan tidak mahal itu ya. Jadi sebenarnya di dalam PM tadi kan saya sebutkan ya, di dalam komponen tadi ya Pak ya, tarif terpadu tadi sudah masuk. Lainnya untuk teman-teman atau pengguna yang punya gerak ya. Sementara untuk pengantar kemudian mungkin yang berusaha di situ ya itu kan harus juga masuknya itu ada dalam PP 15 tahun 2016 itu Pak. Oh ada PP-nya betul ya. Kemarin juga waktu ada audit dari inspektor itu ditemukan adalah bahwa kita belum menerapkan itu belum secara maksimal ya. Pertama ya tadi di luar mereka yang menggunakan penyeberangan. Jadi nanti masyarakat jangan kaget lah Pak ya, karena memang sudah ada peraturan emang kita waktu itu ya belum sanggup menerapkan dia kita konsentrasi di yang lain. Makanya kemarin pas ada audit inspektor itu kan kita coba mau terapkan itu. Ya meskipun kalau dari sini kan enggak. Asik. Pak, sekarang ada desain bahwa ditarik, ada tarik masuk dan lain sebagainya. Bapak luar biasa sedang ngedesain bahwa nanti lebih nyaman orang masuk di pelabuhan Karyano ya Pak ya. Selama ini kan kantornya dulu ya Pak. Nanti mungkin sekitarnya bersama dengan Disub dan lain sebagainya bisa menata agar pelayanannya lebih nyaman Pak ya orang masuk. Ya memang ini juga ya semenjak ya saya meneruskan sebenarnya kalau begitu sebelumnya kan ya bagaimana kita
apa ya, satu yang lain itu kan termasuk kasus ini kan minggu sebelum ya Pak juga. Lama, tapi di zaman Bapak itu di eksekusi, Kita tuh hanya berkelanjutan apa yang suka dirintis oleh teman-teman kami. Jadi kami sepakat dengan konsep Bapak Carlos untuk coba kita melakukan perubahan-perubahan yang apa yang bisa dilakukan. Baik, kalau bisa sekarang kita alhamdulillah, misalnya juga dari sisi bangunan kantor juga sudah relatif lebih ya ada perubahan mas, ada perubahan, ada perubahan. Itu upaya yang kita lakukan. Dan bahkan kemarin Pak Sekjen ya tempat fikir juga, bahkan mereka mengusulkan itu dari BLU, ya BLU, dari badan layanan umum lah. Ya mungkin itu dari sisi fleksibilitas pengelola dan sebagainya jauh lebih fleksibel lah sih dibanding dengan mungkin sisi kliennya bisa dimaksimalkan ya Pak ya. Nah, karena perlu informasi dari Pak Sekjen juga itu sudah diskusi dengan Anu Pak, kita ingin sebenarnya membahas kini sampai siang hari, tapi tampaknya kalau bahas karya, membahas jembatan timbang, bahas tata kerja dan organisasi luar biasa akan panjang ya Pak ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Muiz selaku Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur luar biasa. Sekarang BPTD on the track, prinsip pelayanan juga dilakukan dan tata organisasi meskipun masih dalam tahapan adaptasi tetapi sudah berjalan maksimal. Dan mudah-mudahan Pak terus akan melayani masyarakat secara maksimal. Closing statement Bapak untuk Sobat BPTD. Terima kasih mungkin pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik dari apa yang bisa kami lakukan. Kami selalu menekankan ke teman-teman anggota kami untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Bahkan kalau memang kita tuh memberikan sesuatu yang terbaik. Saya sering mengingatkan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Insya Allah tadi saya mau sendiri saya sendiri dan akan juga bahwa kalau kita berdoa baik hasilnya pun akan baik seperti itu Pak. Tentu ini juga sebenarnya kayak mohon dukungan dari semua pihak ya, baik itu yang di karyawan ataupun di masyarakat. Intinya ya kalaupun ada hal yang perlu disampaikan sebagai cara atau supaya kami Makasih Kak Kebale, sukses terus. Mudah-mudahan BPTD kelas 2 Kaltim di bawah kepemimpinan Bapak bersama support timnya bisa berjalan maksimal untuk memberikan pelayanan di masyarakat. Terima kasih Pak Muiz. Ya, Sobat BPTD, demikian tadi bincang saya dengan Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Muiz Potir STMD. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa jika mendapat informasi hal-hal yang berkaitan dengan BPTD, silakan misalkan jembatan timbang ada katanya, Anda boleh meninjau langsung. Karena Pak Muiz begitu transparan, Pak Muiz begitu terbuka. Termasuk juga nanti di Pelabuhan Karyamo, jika ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan, silakan. Dalam tuntunan agama Muslim itu namanya tabayun untuk melakukan konfirmasi sehingga kita tidak akan bicara dalam katanya dan masih dalam sisi subjektivitas. Saya Sugito dan Pak Muiz mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan talkshow ini menjadi referensi dan kasanah keilmuan bagi Anda semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.